Selamat siang, perkenalkan nama saya Tomo Mangapul Minggulan, mahasiswa dengan program studi pendidikan teknologi informatika dan komputer kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi data buku perpustakaan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, baik, sekarang saya akan membuka file program dan menjelaskan struktur kodenya. Mari kita lihat komponen utama. Oke, pada bagian pertama saya memiliki header file dan library yang digunakan. Saya menggunakan 4 library penting, include IOStream, stream untuk input dan output, string untuk menangani teks, Human IP untuk memformat output agar rapi dan sejajar. Oke, yang algoritma untuk fungsi sorting yang akan membantu mengurutkan data. Oke, pada bagian kedua saya mendefinisikan struktur data buku. Struktur ini menyimpan informasi tentang setiap buku yang ada di perpustakaan. Jadi setiap buku memiliki 5 properti, yaitu ID, judul buku, penulis, tahun terbit, status. Status ini seperti tersedia dan dipinjam. Oke, ID ini berfungsi sebagai identifier unik untuk setiap buku. Oke, pada bagian ketiga saya mendeklarasikan array global dan variabel penghitung. Oke, pada bagian buku data buku 100 ini adalah array yang dapat menampung maksimal 100 buku, dan jumlah buku ini adalah variabel yang menghitung berapa banyak buku yang sudah ditambahkan ke dalam array. Oke, pada bagian keempat saya mendeklarasikan semua fungsi yang akan digunakan. Saya memiliki 7 fungsi utama, jauh lebih banyak dari 3 minimal fungsi yang diminta. Oke, sekarang mari saya jelaskan fungsinya satu persatu. Oke, pada bagian fungsi pertama yaitu fungsi tampil menu. Fungsi ini menampilkan menu utama program. Ini akan dipanggil berulang kali dalam loop sampai pengguna memilih untuk keluar. Oke, pada bagian fungsi kedua yaitu fungsi tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data buku. Beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam penambahan data buku ini ada juga, yaitu yang pertama itu kita cek dulu apakah buku sudah melebihi jumlah maksimum, yaitu bukunya maksimalnya itu 100. Jika sudah melebihi 100 akan muncul peringatan seperti ini, peringatan data buku sudah penuh. Oke, yang kedua itu kita input semua informasi buku seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Oke, yang ketiga itu ada validasi untuk status input seperti tersedia atau dipinjam. Oke, setelah input selesai buku akan bertambah 1 dan muncul notif seperti ini, sukses, data buku berhasil ditambahkan. Oke, lanjut pada fungsi ketiga yaitu fungsi tampil data. Fungsi ini menampilkan semua data buku dalam format tabel yang rapi. Oke, perhatikan pada penggunaan CTW pada bagian ini. Oke, pada bagian ini fungsi dari Human IP yang membuat setiap kolom memiliki lebar tetap sehingga hasilnya terlihat seperti tabel Excel yang rapi. Dan juga ada pengecekan, jika tidak ada buku sama sekali, program akan menampilkan pesan tidak ada data buku. Ini ya. Oke, lanjut pada fungsi keempat yaitu fungsi ubah status pinjam. Fungsi ini memungkinkan pengguna mengubah status buku dari tersedia menjadi dipinjam atau sebaliknya, dari dipinjam menjadi tersedia. Oke, prosesnya yang pertama itu input ID buku status yang ingin diubah. Yang kedua, cari buku dengan ID tersebut menggunakan loop. Oke, yang ketiga, jika ditemukan tampilkan informasi buku dan status saat ini. Oke, yang keempat, minta input status baru. Dan kelima, validasi input sebelum menyimpan perubahan. Oke, lanjut pada fungsi kelima, fungsi hapus data. Fungsi ini untuk menghapus data. Prosesnya yaitu yang pertama, input ID buku yang ingin dihapus.
Yang kedua, tampilkan nama buku untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, minta konfirmasi dari pengguna, yes atau no. Oke, ini penting untuk mencegah penghapusan secara tidak sengaja. Oke. Jika penghapusan buku dibatalkan, akan muncul notifikasi seperti ini, batal, penghapusan dibatalkan. Dan jika penghapusan sukses, akan muncul juga notifikasi seperti ini, sukses, data buku berhasil dihapus. Oke, lanjut pada fungsi ke-6, yaitu fungsi cari buku. Fungsi ini mencari buku berdasarkan judul. Fitur spesialnya yang pertama itu pencarian case insensitive. Gak peduli kita cari menggunakan huruf kecil atau besar. Oke, yang kedua itu menggunakan partial search. Cukup mengetik sebagian judul, tidak perlu judul yang lengkap. Oke, jika judul sudah kita input, aplikasi ini akan menampilkan semua buku yang judulnya ada, yang mengandung kata pencarian. Oke, lanjut pada fungsi yang ketujuh, yaitu fungsi sorting buku. Fungsi ini memungkinkan pengguna mengurutkan buku berdasarkan, yang pertama itu mengurutkan berdasarkan judul dari A sampai Z, dan yang kedua mengurutkan berdasarkan tahun terbit, dari yang terbaru terlebih dahulu. Oke, sorting yang ketiga itu diurutkan berdasarkan nama penulis dari A sampai Z. Oke, pada bagian kelima ini fungsi utama main. Oke, program utama yang menggunakan loop do while untuk terus menampilkan menu sampai pengguna memilih untuk keluar. Saya juga menyiapkan 3 data sampel, 3 contoh buku ya, untuk memudahkan penggunaan pertama pada aplikasi ini. Oke, setiap pilihan menu menjalankan fungsi yang sesuai menggunakan statement switch case. Oke, sekarang kita coba runningkan aplikasi data perpustakaan sederhana saya ini. Oke, cara yang pertama itu kita klik segitiga ke arah kanan ini, run kode. Oke, kita klik run kode. Oke, kita tunggu mungkin delay beberapa detik. Oke, sudah mulai prosesnya. Kita tunggu. Oke, mungkin kita lebarkan ke arah atas ini. Oke, kita akan mencoba fitur aplikasi data buku perpustakaan ini, itu tambah buku. Kita klik 1 untuk memilih tambah buku. Kita klik enter. Oke, masukkan judul buku. Nanti saya akan masukkan buku Laskar Pelangi. Oke, jika sudah, kita klik enter. Oke, masukkan penulisnya. Oke, penulisnya. Oke, jika sudah, klik enter lagi. Oke, masukkan tahun terbit. Oke, jika sudah, klik enter lagi. Oke, masukkan status tersedia atau dipinjam. Oke, kita buat tersedia. Klik enter. Oke, jika sukses, maka akan muncul notif seperti ini, sukses, data buku berhasil ditambahkan. Oke, lanjut kita coba fitur yang kedua, lihat daftar buku. Kita lihat buku yang kita tambahkan tadi. Klik 2 dan enter. Oke, sesuai ya, bertambah 1, Laskar Pelangi, Andrea Hirata 2005, dan tersedia. Total buku 4. Oke, sesuai ya. Kita coba fitur yang ketiga. Klik enter. Oke, masukkan ID buku. ID ini kita pilih dari ID sini ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita ubah yang
keempat. Masukkan ID bukunya 4 dan klik enter. Oke, buku Laskar Pelangi status saat ini tersedia. Oke, status baru tersedia atau dipinjam. Oke, kita ubah menjadi dipinjam. Oke, dipinjam. Klik enter. Oke, status berhasil diubah. Oke, kita lihat kembali, lihat daftar buku ya. Klik 2, enter. Oke, menjadi dipinjam. Oke, sesuai ya. Oke, mari kita coba fitur yang keempat. Lalu klik enter. Oke, masukkan ID buku yang akan dihapus. Mungkin kita coba hapus yang ketiga ya. Oke, klik enter. Oke, buku yang akan dihapus yaitu Sapiens, konfirmasi penghapusan. Oke, kita harus mengkonfirmasi dari penggunanya. Yaitu contoh kita penggunanya, kita konfirmasi yes atau no. Yes. Oke, klik enter. Oke, jika penghapusan buku berhasil akan muncul notif seperti ini. Sukses, data buku berhasil dihapus. Oke, kita coba mungkin ke nomor 5. Ketik 5 dan enter. Oke, masukkan judul buku. Oke, kita coba. Oke, sabar, kita scroll ke atas dulu. Kita coba yang The Lord ini ya, yang kedua. The Lord. Kita cari saja The Lord sesuai dengan fiturnya tadi. The Lord. Masukkan judul, ke enter. Dan muncul ini ID kedua, The Lord of the Rings, sesuai dengan fiturnya tadi. Itu partial search, tidak peduli judulnya lengkap atau tidak, akan muncul sesuai dengan fiturnya, yaitu The Lord of the Rings. Oke, sesuai ya, berarti efektif. Oke, kita coba fungsi yang ke-6, yaitu sorting buku. Oke, kita coba dengan urutkan berdasarkan judul ya. Kita coba satu-satu, itu ketik 1 dan enter. Oke, jadi jika sukses akan muncul notis seperti ini. Sukses, buku diurutkan berdasarkan judul. Oke, kita tes, lihat di daftar buku. Lihat daftar buku. Kita ketik 2 dan enter. Oke, sesuai ya. Dari A sampai Z, H, L, T. Oke, sesuai. Kita coba sorting buku berdasarkan tahun terbit ya. Kita ketik 6, enter. Oke, kita coba yang nomor 2 berdasarkan tahun terbaru terlebih dahulu, berarti kita enter. Oke, kita lihat lagi di lihat daftar buku, ketik 2 dan enter. Oke, diurutkan berdasarkan tahun yang tahun dari yang terbaru terlebih dahulu. Oke, sesuai. Kita coba lagi sorting berdasarkan penulis dari A sampai Z. Oke, kita ketik 6 dan enter. Oke, kita coba nomor 3, ketik 3 dan enter. Oke, kita lihat lagi di nomor 2, ketik 2 dan enter. Oke, berarti sesuai ya, berdasarkan A sampai Z penulisnya. Oke, dan jika kita ingin keluar, kita pilih menu yang ke-7, ketik 7 dan enter. Oke, akan muncul notifikasi seperti ini. Info, terima kasih, program selesai. Oke, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari aplikasi data buku perpustakaan sederhana saya. Oke, terima kasih dan selamat siang.